Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang saya hormati Ketua Pengurus Yayasan Al-Hidayah BCV beserta jajaran pengurus, yang saya muliakan dan hormati Ketua DKM dan jajaran pengurus, yang saya muliakan Imam Masjid Al-Hidayah dan muazin, dan tidak lupa pula yang saya muliakan seluruh para jamaah Masjid Al-Hidayah ini. Mudah-mudahan kita semua selalu dilimpahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala keberkahan dan rahmatnya. Amin. Pertama-tama marilah kita senantiasa meningkatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat dan karunia yang diberikan kepada kita semua, sehingga pada pagi hari ini yang penuh berkah kita diberikan panjang umur, diberikan kesehatan, kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita selalu mampu mensyukurinya dan ditingkatkan nikmat, diperbanyak nikmat yang diberikan kepada kita semua. Amin. Sholawat dan salam selalu kita sampaikan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang menjadi teladan kita dalam segala aspek kehidupan. Mudah-mudahan kita bisa meneladaninya, dan mudah-mudahan di akhirat kelak kita mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin para jamaah rahimakumullah. Pada pagi hari ini saya ingin menyampaikan sebuah tema yang saya kira penting, ya. Sebelumnya saya pernah menyampaikan di sini terkait dengan akhlak ketika bulan Rabiul Awal, kemudian tentang akidah ya, ketika waktu maghrib ketika itu, dan pada hari ini saya ingin menyampaikan terkait dengan syariah. Kenapa saya memilih tema ini? Ya, tema ini adalah untuk melengkapi yang sebelumnya, karena pada hakikatnya ajaran Islam itu secara umum terbagi 3 komponen. Yang pertama adalah akidah, yang kedua adalah syariah, yang ketiga adalah akhlak. Jadi 3 komponen ini harus menyatu pada diri kita supaya kita menjadi seorang muslim yang hakiki, muslim yang kafah ya. Ketika kita masuk ke dalam agama Islam ini ataupun kita menjadi seorang muslim harus sempurna. Jadi 3 komponen ini tidak boleh ada yang terabaikan ataupun ditinggalkan ya, antara akidah, syariah, dan akhlak. Pembahasan terkait syariah suatu tema yang sangat luas ya, karena syariat itu mencakup berbagai aspek kehidupan, bahkan seluruh aspek kehidupan kita diatur oleh syariat. Selagi kita menjadi seorang muslim, dan mudah-mudahan kita diistiqomahkan di dalam keislaman kita, maka kita dituntut untuk selalu jalan melalui jalan syariat ini. Karena pada hakikatnya syariat itu maksudnya atau maknanya adalah jalan. Secara umum syariat itu adalah artinya jalan ya. Ataupun memiliki makna lain adalah tempat aliran air ya. Ya, syariah itu adalah jalan ya. Selagi kita menjalani kehidupan ini sebagai seorang muslim, kita harus berjalan di atas jalan syariat ini. Dan untuk berjalan di atas syariat ini kita memerlukan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Ketika kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kebaikan, keistiqomahan untuk menjalankan agama kita, ajaran kita dengan benar, maka harus, mau tidak mau harus berjalan di atas syariat. Itu bagian dari hidayah yang kita inginkan. Oleh karena itu, kita selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya terus diberikan hidayah. Di dalam surah Al-Fatihah
dalam sholat kita selalu ihdinas siratal mustaqim. Ya, kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya diberikan petunjuk, ya, hidayah, ya, jalan yang lurus. Ya, jalan yang lurus itulah jalan yang dituntun oleh syariat. Di dalam doa kunut kita juga tadi, ya, Allahumma hdina fiman hadait, ya. Itu juga doa memohon hidayah. Kita meminta hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan seluruh jamaah Masjid Al-Hidayah itu selalu diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya, salah. Dan di antara hidayah itu adalah kita bisa meniti jalan kehidupan ini sesuai dengan tuntunan syariat. Hadirin para jamaah rahimakumullah. Syariat Islam itu selalu mendatangkan kebaikan-kebaikan, ya, karena tujuan syariat itu diberikan adalah untuk memberikan kebaikan-kebaikan kita. Kalau dalam kaidahnya selalu disebutkan bahwa syariat itu adalah mendatangkan kebaikan untuk mencegah keburukan-keburukan, yaitu jalbul manfaah wa darul mafsadah, ya, mendatangkan kebaikan-kebaikan dan mencegah keburukan-keburukan, mudarat-mudarat. Itulah syariat. Ya, bagi siapapun yang mengikuti aturan syariat, maka akan mendapatkan kebaikan-kebaikan, akan mendapatkan manfaatnya. Bagi siapa saja yang mengabaikan aturan syariat, maka akan mendapatkan mafsadah ataupun keburukan-keburukan, kerusakan-kerusakan, kehancuran-kehancuran, permasalahan-permasalahan. Itu karena seseorang itu atau manusia itu tidak mau menjalankan aturan yang sudah ditetapkan dalam syariat ini. Nah, syariat Islam yang luas tersebut yang harus kita ikuti aturan-aturannya dalam bentuk hukum-hukum, itu juga bukan hanya aturan-aturan semata yang kita diperintahkan untuk mengikutinya, namun di sebalik itu ada tujuan-tujuannya. Di antara hukum-hukum dalam syariat itu ada tujuan-tujuan yang diletakkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendatangkan kebaikan-kebaikan kepada kita. Nah, tujuan-tujuan dari syariat itu disebut juga sebagai maqasid syariah, ya. Maqasid syariah adalah tujuan-tujuan dari syariat itu. Maqasid syariah itu suatu pembahasan yang sangat penting dalam syariat. Ketika membahas suatu hukum atau menetapkan suatu hukum dalam istinbat ahkam, dalam ijtihad, maka salah satu bagian yang dipertimbangkan adalah terkait dengan maqasid syariah ataupun tujuan-tujuan syariat. Di awal tadi saya sampaikan bahwa syariat itu kaidahnya adalah mendatangkan kebaikan dan mencegah keburukan-keburukan. Dan di antara kebaikan-kebaikan ataupun sesuatu maslahat yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala melalui syariatnya, ada 5 hal maslahat yang penting harus dijaga untuk menjaga kestabilan, kesinambungan, ya, eksistensi kehidupan ini. Ya, ada 5 hal yang selalu dijaga di dalam syariat, yang disebut juga sebagai ad-daruriyat al-khamsah. Bahkan sebagian menyebutkan bahwa maqasid syariah, ya, 5 hal tersebut yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua hukum-hukum yang kita jalankan dalam syariat Islam itu ujung-ujungnya untuk menjaga 5 hal tersebut. Yang disebut 5 hal ini bagian dari maqasid syariah ataupun tujuan-tujuan syariat. Apa saja dari 5 hal tersebut yang harus dijaga supaya kehidupan di dunia ini terjaga keberlangsungannya? Yang pertama adalah hifzuddin ataupun menjaga agama. Yang kedua adalah hifzun nafs ataupun menjaga nyawa, menjaga jiwa manusia. Yang ketiga adalah hifzul aql ataupun menjaga akal. Yang keempat adalah hifzun nasal ataupun hifzun nasab, ya, untuk menjaga keberlangsungan ataupun keturunan. Dan yang kelima adalah hifzul mal ataupun menjaga harta. Kalau kita teliti, kita dalami bahwa semua hukum-hukum syariat, ya, maka ujung-ujungnya akan mengerucut kepada 5 hal tersebut. Untuk menjaga 5 hal yang sangat penting, yang sangat dibutuhkan untuk keberlangsungan kehidupan di dunia ini, siapapun itu, ya. Artinya kalau 5 hal ini diabaikan, maka akan mendatangkan kerusakan, kehancuran, kemusnahan, akan mendatangkan masalah, ya, akan mendatangkan problem. Bahkan di dunia ini yang non-muslim secara umum sekarang ini sedang memikirkan ataupun memberikan fokus
perhatian yang sangat intens terkait keberlangsungan kehidupan, ya. Mereka menamakannya sebagai sustainable, ya, ataupun dalam bahasa PBB-nya sebagai SDG, ya, Sustainable Development Goals, ya, pembangunan yang berkesinambungan, tujuan pembangunan yang berkesinambungan. Jadi untuk menjaga eksistensi kehidupan ini harus dijaga tujuan-tujuan tersebut. Kalau misalnya diabaikan terus, maka dunia ini akan terancam bahaya yang besar. Ya, mereka kumpulkan beberapa poin, sekitar 17 poin yang mereka tetapkan, dan setiap negara diminta untuk terlibat untuk menjaga poin-poin tersebut. Nah, itu sudah menjadi kesepakatan dunia untuk menjaga keberlangsungan kehidupan ini. Nah, kita di dalam syariat Islam sekian abad yang lalu, ya, ribuan tahun yang lalu, baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melalui syariat Islam yang disampaikan kepada kita sudah ditekankan hal-hal penting yang dijaga di dalam kehidupan ini melalui maqasid syariah ataupun tujuan-tujuan syariat yang disebutkan dalam poin-poinnya. Ada 5 hal penting yang harus dijaga keberlangsungannya, keberadaannya. Kalau kita ingin tetap eksis di dalam kehidupan ini, tetap menjalani kehidupan secara aman, nyaman, maka 5 hal ini harus dijaga. Inilah konsep penjagaan yang harus kita pahami. Adapun terkait dengan maqasid syariah, ya, para ulama memberikan deskripsi, ya, banyak sekali deskripsi, tetapi di antara yang paling mudah untuk kita mengerti adalah bahwa maqasid syariah adalah tujuan-tujuan dari syariat ataupun rahasia-rahasia, hikmah-hikmah dari syariat yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala di setiap hukum-hukum yang berada di dalam ruang lingkup syariat itu, ya. Ataupun bahasa mudahnya, bahasa singkatnya, maqasid syariah adalah tujuan-tujuan dari syariat ataupun rahasia-rahasianya ataupun hikmah-hikmahnya di dalam setiap hukum-hukum yang ada di dalam syariat ini. Kenapa penting kita mengetahui ini? Bagi seorang mujtahid, seorang mufti, seorang ulama, bagian ini penting adalah bagian yang dipertimbangkan dalam melakukan istimbat ahkam ataupun menetapkan kesimpulan hukum. Tetapi bagi masyarakat secara umum penting juga mengetahui ini supaya lebih termotivasi menjalankan hukum-hukum tersebut. Karena agama Islam itu agama yang rasional, agama yang berdasarkan ilmu. Yang ketika menjalaninya itu semakin dijalankan aturan tersebut atau hukum syariat itu akan mendatangkan keyakinan, akan mendatangkan manfaat pada yang menjalankannya. Bukan sesuatu hukum yang diturunkan kemudian kita tertanya-tanya apa dibalik dari hukum-hukum tersebut. Ya. Maka diantaranya melalui maqasid syariah itu menjawab, kenapa kita harus melakukan begini? Kenapa kita melakukan hukum yang begini? Kenapa yang itu dibolehkan? Kenapa ini diharamkan? Kenapa yang itu diwajibkan? Kenapa sebagian dimakruhkan atau diharamkan? Itu akan mendatangkan keterangan bagi kita, mendatangkan motivasi bagi kita, keyakinan kita, mendatangkan rasa percaya diri bagi seorang muslim, mendatangkan rasa bangga menjalankan syariat ini, ya. Karena sebagian di antara kita, sebagian di antara masyarakat muslim itu cenderung merasa tidak percaya diri dengan syariatnya. Untuk menjalankan syariat malu-malu, takut-takut, dikhawatirkan nanti kalau menjalankan syariat nanti akan mendatangkan merasa terbelakang, merasa nanti menghalangi cita-citanya, akan terhalang ini dan itu. Kenapa bisa ada perasaan-perasaan seperti itu? Karena tidak mengetahui hakikat ataupun tujuan-tujuan, tidak mengetahui rahasia-rahasia di balik syariat itu, tidak mengetahui apa hikmah di balik syariat ataupun hukum-hukum yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan mengetahui maqasid syariah ini, dengan mengetahui tujuan-tujuan dari syariat ini, itu akan mendatangkan ketenangan, mendatangkan motivasi, semangat kita menjalankannya, dan menjadikan kita bangga, percaya diri dengan apa yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan perasaan ini sangat penting, ya. Sangat penting, harus dimiliki, karena pada hakikatnya setiap muslim itu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu melalui Islamnya. Seorang muslim bisa menjadi mulia, akan menjadi mulia dengan keislamannya. Ketika seorang muslim meninggalkan keislamannya, maka akan terhina. Berbeda dengan ajaran-ajaran yang lain. Mungkin ajaran-ajarannya tidak tepat,
ketika dijalankan justru akan menghalang kehidupannya, akan mendatangkan masalah-masalah, akan mendatangkan keterbelakangan. Tetapi agama Islam berbeda, dinul Islam beda. Islam itu ketika dijalankan secara komprehensif dengan sebenar-benarnya, maka justru akan mendatangkan kemajuan-kemajuan, mendatangkan kebaikan-kebaikan. Bahkan peradaban Islam itu dibangun ketika umat pemeluknya itu menjalankan aturannya dengan sebaik-baiknya. Dan itu sudah dicontohkan di zaman yang terbaik di awal-awal Islam, yaitu zaman baginda Nabi SAW, zaman para sahabatnya, zaman tabi'in, kemudian tabi'in, yang disebut kurun terbaik di kalangan umat ini, ya, karena mereka berpegang teguh dengan syariat itu. Artinya apa? Kita ketika ingin mendatangkan atau mendapatkan kemajuan, hidup kita maju, seorang muslim itu harus kembali kepada syariat, berpegang teguh kepada ajaran-ajaran syariat, ya, karena syariat ataupun Islam itulah yang akan mendatangkan kemuliaan bagi muslim, ya, bukan sebaliknya meninggalkan ajaran. Kita belum mendapatkan contoh dari manapun ketika masyarakat muslim meninggalkan aturan syariat, hukum-hukum Allah, itu akan mendatangkan kemajuan. Tetapi sebaliknya, kalau kita berkaca pada sejarah, maka kemajuan peradaban Islam selalu dibangun berdasarkan pondasi syariat Islam. Itu diantaranya kenapa kita harus mengetahui terkait dengan maqasid syariah ini. Sebagaimana saya sebutkan tadi, maqasid syariah ada 5 hal yang harus dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala melalui hukum-hukumnya. Yang pertama adalah hifzuddin ataupun menjaga agama. Dalam penjagaan agama ini, ya, di antaranya dijalankan dengan 2 hal yang diperhatikan ataupun 2 cara. Yang pertama adalah menjaganya dengan mempertahankan dan melaksanakan ajaran Islam ataupun syariat Islam dengan berbagai segi. Seperti menegakkan rukun-rukunnya, ya, menjalankan pokok-pokok syariat, baik terkait dengan ibadah ataupun dengan muamalah, itu semua harus dijalankan tanpa terabaikan sebagian satu dengan sebagian yang lainnya. Artinya secara menyeluruh, semua aspek. Tidak bisa mengambil hanya sebagian hukum syariat kemudian syariat yang lain ditinggalkan. Itu bagian dari kita menjaga syariat kita atau menjaga agama kita, ya. Bagian dari hifzuddin, kita menjalankan hukum-hukum Allah, ya. Tidak boleh sebagian hukum kita laksanakan, sebagian hukum kita tinggalkan. Itu tidak dibolehkan seperti itu, karena masuk ke dalam Islam harus secara kafah. Begitu juga dalam menjalankan syariat harus kafah. Namun bagaimana kalau seandainya dalam praktiknya kita dapati pada bagian-bagian tertentu belum terlaksana hukum syariat itu? Maka yang namanya hukum tetap hukum, ya, meskipun misalnya ada di antaranya belum bisa dilaksanakan. Dalam konteks masyarakat kita mungkin terkait hukum jinayat, ya, tapi hukum-hukum yang lain mampu dilaksanakan asalkan ada keinginan. Bahkan sebagiannya, kebanyakannya sudah diatur dalam perundang-undangan negara kita, yaitu harus kita laksanakan yang sudah dilegalkan. Adapun yang belum, hukumnya tetap harus dilaksanakan, meskipun pada prakteknya belum mampu dilaksanakan, hukum itu tetap. Dan kita meyakini bahwa itu hukum Allah masih tetap berjalan. Hanya manusia dengan keterbatasannya, ketidakmampuannya belum mampu untuk melaksanakan. Dan terkait pelaksanaan itu bukan hanya terkait satu individu atau 2 individu ataupun sekelompok tertentu, tetapi secara menyeluruh, baik masyarakatnya, pemerintahnya, semuanya, yang melibatkan semua komponen. Dan ketidakmampuan dari itu bukan berarti menghapus hukum tersebut, ya. Dalam keyakinan seorang muslim tetap meyakini hukum apapun yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala tetap sebagai hukum. Dan ketika kita bicara terkait tujuan-tujuan syariat, di antara hukum-hukum atau ibadah yang kita lakukan itu selalu ujungnya adalah untuk mendatangkan kebaikan untuk kita. Kita berikan contoh misalnya di antara hukum sholat, karena ini ibadah yang paling utama, yang paling mendasar, yang dipertanyakan atau ditanyakan pertanggungjawabannya di akhirat nanti yang pertama, dan setiap hari kita laksanakan. Apakah sholat itu hanya kita jalankan sebagai rutinitas biasa, sebagai sarana beribadah kepada Allah itu saja, tidak ada dampak ataupun tujuan yang lain?
Bahkan ini di dalam Al-Qur'an disebutkan sendiri oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalnya dalam surah Al-Ankabut ayat 45, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa aqimis shalah. Innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Ya. Dan dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan fahsya dan mungkar. Biasanya diterjemahkan perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Artinya apa? Ibadah meskipun bentuknya memang taqarrub ilallah, tetapi sebenarnya di balik ibadah itu ada rahasianya, ada tujuannya yang harus kita capai tujuan tersebut. Apa tujuannya? Tanha 'anil fahsya'i wal munkar, untuk mencegah perbuatan keji dan mungkar. Ini diantara output ataupun tujuan ataupun goals dari kita melaksanakan sholat. Artinya apa? Misalnya seseorang sudah melaksanakan ibadah sholat, memang secara kewajiban dia sudah tertunaikan, tetapi belum tentu tujuan dari sholat tersebut tercapai juga. Karena masih banyak juga orang yang menjalankan sholat, melaksanakan sholat, tetapi masih menjalankan keburukan-keburukan, bermaksiat, menjalankan perbuatan dosa, melakukan perbuatan dosa, berakhlak buruk misalnya. Artinya sholatnya itu belum mencapai tanha 'anil fahsya wal munkar. Dan itu harus dievaluasi, harus diperbaiki. Ada orang yang sudah melaksanakan sholat tetapi misalnya masih enggan, malas untuk menjalankan syariat yang lain, yaitu menutup aurat. Ada yang seperti itu. Ada yang sudah menjalankan sholat tetapi masih juga selalu dalam bermuamalah itu bermusuhan dengan orang lain, dengan saudara muslim lainnya. Ada yang seperti itu. Ada juga yang sudah menjalankan sholat tetapi masih gemar dengan hal-hal yang diharamkan, harta yang haram, ya, perbuatan yang haram, korupsi misalnya, melakukan suap riswah dan lain sebagainya. Padahal dia sholat. Ya, ataupun misalnya seorang yang memiliki otoritas melaksanakan sholat, tetapi dalam kebijakan-kebijakannya, dalam memerintahnya, dia melakukan kezaliman-kezaliman. Artinya sholat yang dilaksanakan itu hanya sebatas menggugurkan kewajiban, belum mencapai tujuan tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Kalau misalnya kejadiannya seperti itu, apakah menjadi sholatnya yang salah? Ya tentu saja tidak. Ya. Ketika baginda Nabi ditanyakan terkait perilaku seorang yang melaksanakan sholat tapi masih melakukan kesalahan-kesalahan perbuatan dosa, maka nasihatnya adalah supaya meneruskan sholat tersebut. Ya. Kenapa? Kalau sholat terus dirutinkan, dijalankan, ya, nantinya juga tentu dengan hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala akan ujung-ujungnya akan mencegah perbuatan buruknya. Begitu juga kita, ketika kita mendapati, ya, di sekitar kita misalnya ada orang yang kelihatannya menjalankan sholat tetapi perbuatannya masih perbuatan belum mencerminkan seorang muslim yang sebenarnya, maka yang dinasihatkan kepada yang bersangkutan harus meneruskan, melanjutkan ibadah sholat tersebut. Mudah-mudahan dengan sholatnya itu suatu saat nanti hatinya akan terbuka, mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, akhirnya berubah dari perbuatan-perbuatan yang sebelumnya buruk menjadi perbuatan-perbuatan yang baik, dan dari tujuan tanha 'anil fahsya'i wal munkar tadi akan menjalankan. Oleh karena itu kita misalnya sebagai orang tua, pendidikan kepada anak kita selain mengenalkan Tuhannya, yakni Allah Subhanahu wa taala, tentang tauhid, juga kepada anak-anak kita harus dididik. Yang pertama adalah terkait dengan sholat, menjalankan sholat, ya, harus dilatih. Bahkan ketika sebelum balik pun harus selalu dilatih, ditunjukkan, dibiasakan dahulu supaya menjalankan sholat. Itu pendidikan dasar yang harus dimiliki oleh anak-anak kita, ya. Bahkan kepada anak-anak didik kita terkait sholat harus dijaga, karena dengan harapannya dengan sholat itu akan mencegah dari perbuatan buruk, ya. Sholat juga menjadi terapi terhadap perbuatan-perbuatan yang buruk, karena sholat itu nantinya akan mencegah dari perbuatan fahsya wal munkar. Itu diantara tujuannya. Begitu juga misalnya tujuan yang lain, ya, ibadah puasa, ya. Kalau dalam rukun Islam, sholat, puasa, ya. Juga dalam ayat-ayat yang selalu dibacakan, ya, diantaranya yang ketika bulan Ramadan selalu dibaca, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, ya.
Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan ke atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan ke atas orang-orang sebelum kamu, supaya kamu menjadi orang yang bertakwa. Ya. Puasa juga bukan hanya semata-mata menahan makan minum, ya, menahan hal-hal yang membatalkan puasa, tetapi ujung-ujungnya ada targetnya, yaitu apa? La'allakum tattaqun. Itu bagian dari tujuan dari syariat. Artinya ketika menjalankan puasa tetapi tidak mencapai level takwa, itu akan menjadi orang yang merugi. Sebagaimana baginda Nabi menyebutkan bahwa berapa banyak orang yang berpuasa hanya mendapatkan lapar dan haus, ya, tidak mendapatkan apa-apa, ya, karena tujuannya tidak didapatkan. Kenapa tujuan tidak didapatkan? Karena menjalaninya tidak sesuai dengan tuntunan syariat, hanya sebatas menggugurkan kewajiban. Padahal ibadah yang kita lakukan bukan hanya sebatas menggugurkan kewajiban, tetapi ada tujuan-tujuan itu harus kita capai. Kalau melaksanakan sholat, ya tadi, ya, mencegah fahsya minal munkar. Kemudian kalau puasa juga untuk mendapatkan ketakwaan. Begitu juga misalnya ibadah zakat. Ya, ibadah zakat juga bukan hanya sebatas asal kita keluarkan, kita bayarkan, cukup gugur kewajiban kita. Ya, tetapi ada yang lebih daripada itu tujuan yang ingin dicapai. Baik bagi yang membayarnya, pemberinya, muzakinya, ataupun yang menerimanya, ya, mustahiknya, semuanya akan mendapatkan kebaikan-kebaikan. Misalnya dalam surah At-Taubah ayat 103 disebutkan, "Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim inna shalataka sakanun lahum wallahu samii'un alim." Ambillah sebagian harta mereka dengan zakat itu, kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu akan mendatangkan ketentraman jiwa kepada mereka, dan Allah mendengar lagi Maha mengetahui. Jadi tujuan dari zakat itu bukan hanya menggugurkan kewajiban, tetapi pada hakikatnya zakat itu adalah tutahhir wa tuzakki, ya, mensucikan, ya, memurnikan harta kita. Selain itu juga kita akan mendatangkan ketenangan ketika didoakan oleh amil zakat kepada orang yang memberikan zakat. Itu diantara kebaikan-kebaikan yang diterima bagi seorang muzaki, orang yang membayar. Jadi jangan sampai ada mindset kita bahwa ketika kita bayar zakat seolah-olah kita itu memberikan sesuatu yang manfaat yang luar biasa hanya kepada orang lain, bukan kepada kita. Padahal zakat itu juga banyak kebaikan yang kembali kepada yang berzakat, ya, termasuk sebagaimana yang disebutkan di dalam ayat tadi, ya, bahwa akan mendatangkan kebersihan, hartanya akan dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga dia akan diberikan ketentraman, akan diberikan sakinah, akan diberikan sakan, ketenangan, ya. Dan ketenangan ini kita perlukan. Berapa banyak orang yang memiliki banyak harta tetapi tidak tenang. Khawatir misalnya dipotong pajak, khawatir dikurangi ini dan itu, khawatir dicuri orang, khawatir meninggal sebelum menikmatinya, cukup menikmatinya karena mengumpulkannya waktunya lama. Banyak kekhawatiran, tidak tenang. Ketika memiliki harta kemudian tidak dijalankan aturan yang ditetapkan terhadap hartanya, ya, maka harus dilaksanakan melalui zakat tersebut. Zakat akan mendatangkan ketenangan. Bukan hanya zakat, karena zakat itu hanya merupakan kewajiban. Selain zakat juga ada infak, ada sedekah, ada wakaf, ya, ada hadiah dan hibah dan lain sebagainya. Itu juga harus kita tunaikan. Dan ujung-ujungnya bukan hanya manfaat diterima yang menerima, tetapi yang memberi justru jauh lebih besar manfaatnya, akan mendatangkan ketenangan. Begitu juga misalnya ibadah haji, ya, ketika dilakukan dengan baik, ya, itu juga akan mendatangkan manfaat, akan mendatangkan hikmah-hikmah yang luar biasa. Ya. Ketika haji dilakukan dengan baik, diatur, ya, dimanage dengan baik, itu akan mendatangkan maslahat yang luar biasa, bukan hanya yang menjalankannya, bahkan masyarakat secara umum. Ya. Ketika melaksanakan haji, ya, kan kalau dalam hukum itu haji itu hanya diperintahkan bagi orang yang mampu, ya, orang yang memiliki istita'ah, ya. Padahal kata istita'ah itu memiliki makna cakupan yang luar biasa, kemampuan secara harta finansial, kemampuan secara fisik, kemampuan secara keamanan, kemampuan melaksanakan perjalanan tersebut, ya, itu masuk dalam kategori istita'ah. Bahkan potensi ekonomi haji itu luar biasa besarnya, ya. Yang kalau potensi ekonomi itu
atur dengan sebaik-baiknya, maka akan mendatangkan maslahat yang luar biasa, terutama di negara kita yang memiliki jumlah jamaah haji yang paling besar di dunia ini ya. Belum lama ini Dirjen Haji itu bercerita ya, bahwa ketika datang di UIK, beliau menyampaikan bahwa kita ini baru sebatas menjalankan ritual dalam haji itu ya, artinya mengirim jamaah ke sana kemudian pulang kembali. Sedangkan potensi-potensi yang lain itu belum mampu terkelola atau belum terkelola dengan baik ya. Padahal jumlahnya itu sangat luar biasa ya, triliunan ya, jumlahnya dari 200.000, sekitar 200.000 jamaah itu. Dari makannya, berasnya ya, kemudian bumbu-bumbunya, sabun dan lain sebagainya, keperluan hariannya selama hampir sekitar sebulan di sana, itu potensi ekonominya luar biasa. Dan selama ini belum terjamah, belum tercapai oleh kita ya. Tetapi dari tempat-tempat lain ya. Padahal kalau itu mampu kita urus dengan baik ya, melalui istitoah tadi, kemampuan tadi. Jadi bukan hanya kemampuan mengirim, tapi kemampuan mengatur semuanya, itu mendatangkan kebaikan-kebaikan kepada masyarakat secara umum ya. Itu syariat menetapkan sesuatu, itu hukum selalu mendatangkan kebaikan-kebaikan. Kalau kita belum mencapai kebaikan-kebaikan itu, artinya menjadi evaluasi bagi kita bagaimana supaya mendatangkan kebaikan-kebaikan itu datang kepada kita. Berikutnya, menjaganya melalui memeliharanya dari penistaan atau pengrusakan yang sudah ataupun yang akan terjadi pada agama kita ya. Membela agama kita, menegaskan atau mendukung ya, menjaga kemurnian ajarannya, itu bagian dari hifzuddin, bagian dari menjaga agama ya. Bukan hanya kita dituntut untuk menjalankan hukum-hukumnya cukup, kita dituntut juga untuk menjaga ajaran ini supaya keberlangsungannya berlanjut ya. Menjaga amar ma'ruf nahi mungkar ya, menganjurkan kebaikan-kebaikan, memerintahkan kebaikan-kebaikan ataupun mencegah dari perbuatan-perbuatan buruk, itu harus kita lakukan. Supaya apa? Supaya ajaran agama itu terus berlangsung, harus berlanjut ya. Setiap kita ada tanggung jawab untuk melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar sesuai dengan kemampuan kita. Tidak boleh diam ya. Melihat sesuatu kemungkaran tidak boleh diam, keburukan tidak boleh diam, menyampaikannya tentu dengan cara yang hikmah. Tetapi masing-masing kita, setiap individu muslim memiliki tanggung jawab tersebut. Sebagaimana disebutkan di dalam surah Ali Imran ayat 104. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebaikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Mereka itulah orang-orang yang beruntung ya. Wa ulaika humul muflihun. Ini konsep ya. Kalau kita ingin menjadi orang yang muflih, orang yang sukses, orang yang beruntung dalam versi pandangan Allah Subhanahu wa taala, di antara yang harus kita lakukan adalah menjalankan amar ma'ruf nahi mungkar ya. Kita harus terlibat, setiap kita memiliki tanggung jawab amar ma'ruf nahi mungkar. Kita harus terlibat dalam amar ma'ruf nahi mungkar. Kalaupun tidak bisa terlibat secara langsung, harus mendukungnya. Setiap muslim itu harus mendukung setiap proses atau upaya aktivitas kebaikan-kebaikan, itu harus didukung. Tidak boleh seorang muslim itu justru menghalang-halangi suatu perbuatan baik, apapun itu. Ya, baik yang dilakukan kebaikan itu orang yang kita sukai ataupun kita tidak sukai, kelompok kita ataupun bukan kelompok kita, ya. Selagi itu kebaikan menurut syariat, ya, itu harus didukung, ya. Itu bagian dari amar ma'ruf. Termasuk juga upaya-upaya pencegahan kemungkaran. Setiap muslim harus mendukungnya. Jangan sampai justru memusuhi, membenci orang-orang yang berusaha melaksanakan nahi mungkar. Ya. Itulah nanti akan menjadi masyarakat ataupun umat yang beruntung. Ya. Orang-orang yang muflih yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi masing-masing kita harus terlibat, harus mendukung upaya-upaya kebaikan, amar ma'ruf, nahi mungkar. Berikutnya yang kedua. Bagian kedua yang harus dijaga melalui syariat Islam ataupun dari tujuan-tujuan syariat Islam itu adalah hifzun nafs ataupun menjaga jiwa, menjaga nyawa. Ya. Karena nyawa itu dalam syariat suatu yang penting, suatu yang sangat mulia. Tidak boleh ditumpahkan darah seseorang ataupun tidak dilarang untuk membunuh. Ya, karena Allah yang telah menghidupkan. Ya, tidak boleh
manusia mengambil alih tugas ya menghilangkan nyawa makhluk yang lain atau manusia yang lain ya. Dalam proses menjaga hifdzun nafs ini ya terbagi dua juga. Yang pertama adalah menjaga diri dari mempertahankan eksistensinya seperti dengan makan, minum, ya, tempat tinggal. Itu bagian hal-hal yang mendasar, hal-hal yang pokok, sandang, pangan, dan papan. Setiap kita dituntut untuk memenuhinya supaya keberlangsungan kehidupan itu tetap terjaga. Ya. Makanya kita dibolehkan ya untuk makan, minum, tidur, istirahat. Itu merupakan bagian dari hak-hak tubuh kita, hak jasad kita. Ya. Masing-masing itu ada haknya. Ruh kita, jiwa kita ada haknya. Ya, yang tadi kita sudah tunaikan sebagiannya, melaksanakan kewajiban. Karena kita diciptakan oleh Allah adalah untuk beribadah kepadanya. Ada hak-hak kewajiban yang harus ditunaikan. Termasuk jasad kita. Jasad kita memerlukan makan, minum, istirahat, tempat tinggal, pakaian. Itu juga harus terpenuhi. Itu bagian dari menjaga kehidupan ini. Menjaga nyawa kita supaya kehidupan kita tetap berlangsung. Selain itu dalam menjaganya juga, kita diperintahkan menjaga diri dari kerusakan. Ya, dengan cara memberikan sanksi bagi orang-orang yang melakukan kejahatan ataupun merusak kehidupan, ya, misalnya membunuh orang lain, ya, menghilangkan nyawa orang lain tanpa ada alasan yang kuat ataupun menumpahkan darah seorang, itu maka ada hukuman yang tegas, yang ketat di dalam syariat Islam yang kita kenali sebagai hukum qisas. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 178, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla. Ya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qisas berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh. Ya. Dalam syariat Islam hukuman ya qisas itu sangat tegas ya. Kenapa hukuman itu begitu ditekankan di dalam Al-Qur'an? Supaya untuk menjaga kehidupan ini, supaya tidak ada orang yang menghilangkan nyawa orang lain, supaya tidak ada orang yang menumpahkan darah orang lain. Ya. Hukumannya sangat ketat. Ya. Qisas itu sangat ketat. Bahkan di luar qisas itu ada namanya hudud juga. Ya. Yang tidak sampai misalnya menumpahkan darah, ya, ataupun menghilangkan nyawa seorang, atau misalnya menyakiti orang lain dengan merusak anggota badan orang lain. Ya. Itu ada hukumannya juga, ya, yang dikenali sebagai hukum potong tangan misalnya, ya, bagi orang yang memotong tangan orang lain, ya, ataupun orang yang misalnya melukai mata orang lain, menghilangkan mata orang lain, ya, maka balasannya sama, ya. Supaya apa? Supaya kehidupan nyawa seseorang itu terjaga, tidak ada yang melakukan pembunuhan misalnya. Yang sekarang ini di masyarakat kita masih beberapa bulan terakhir ini ditampilkan dengan kasus terkait dengan pembunuhan, ya. Nah, itu di dalam syariat kita itu dijaga, ya, tidak boleh seseorang itu menumpahkan darah orang lain, menghilangkan nyawa orang lain dengan alasan apapun, ya. Memang dalam hukum fikih itu ada 3 hal yang mungkin untuk diberikan hukuman bunuh, ya, yaitu orang yang membunuh, ya, membunuh akan mendapatkan qisas, ya, membunuh orang lain, kemudian orang yang murtad, ya, kemudian satu lagi adalah orang yang berzina muhsan, ya. Itu tiga golongan ini mungkin untuk dibunuh, ya, hukumannya. Tetapi membunuhnya bukan siapa saja boleh melaksanakan hukuman tersebut, ya. Hukuman itu dijalankan oleh orang yang memiliki otoritas ataupun ulil amri, ya. Tidak sembarangan untuk pelaksanaan. Dan dalam pelaksanaannya yang diatur dalam fikih jinayat itu tidak boleh sekalipun ada syubhat, ya. Tidak boleh ada ihtimalat, ya, tidak ada kesamaran, tidak ada keraguan, harus bukti-buktinya jelas, ya, dalam pelaksanaannya, ya. Berarti agama kita ini melalui syariatnya sangat menekankan untuk menjaga nyawa seseorang. Karena nyawa ini sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amanah untuk menjalankan kehidupan, menjalankan semua kewajibannya, yaitu sebagai makhluk Allah untuk beribadah, kemudian menjadi khalifah di atas muka bumi ini. Kemudian, ya, tujuan syariat yang ketiga yaitu menjaga akal, ya, ataupun hifzul akal, ya. Menjaga akal menjadi bagian yang penting, ya, bagian nomor 3 yang harus dijaga supaya eksistensi keberlangsungan kehidupan ini berjalan dengan baik. Manusia, seorang muslim bisa menjalankan hukum-hukum Allah dengan baik, itu hal yang mendasar adalah akalnya, ya.
Kalau dalam fikih itu, seorang itu menjadi mukallaf, orang yang memiliki tanggung jawab terhadap agama, terhadap Allah Subhanahu wa taala, diberlakukan hukum kepadanya seorang mukallaf itu salah satu komponennya adalah berakal, ya. Balik dan berakal. Balik saja tidak cukup kalau akalnya tidak ada. Ya. Berakal saja, ya itu bisa terkena hukum, ya, karena seorang misalnya cacat fisik dia tetap kena hukum syariat, ya. Itu namanya ahliyah, ya. Kemampuan ataupun keupayaan bagi seseorang menjadi seorang mukallaf itu harus ada memiliki akal. Maka akal itu dijaga, ya, karena itu merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan akal itu bisa membaca ayat-ayat Allah, baik ayat-ayat nasiyah atau nakliyah ataupun ayat kauniyah, alam semesta. Seorang yang berakal itu bisa memahami hukum-hukum Allah. Makanya di dalam Al-Qur'an selalu ataupun banyak tempat disebutkan terkait pentingnya seseorang itu menggunakan akalnya, ya. Karena orang yang memiliki akal yang benar, berpikir dengan jernih, bisa menerima kebenaran, ya. Misalnya afala yang zurun, ya. Afala yang akilun, la'allahum yatafakkarun. Apakah kamu tidak berpikir? Ya, apakah kamu tidak memperhatikan? Apakah la'allahum yatafakkarun, supaya mereka itu berpikir, ya. Itu ayat-ayat tentang mengingatkan manusia supaya menggunakan akalnya, ya. Ketika melihat ayat-ayat Allah, membaca, ya, nas-nas dari syariat, nas wahyu, ya, baik Al-Qur'an ataupun As-Sunnah, itu harus berpikir, akalnya itu harus berpikir. Kalau tidak berpikir, akalnya tidak digunakan dengan baik, itu akan menjadi sesat, ya, akan berjalan menuju kesesatan, ataupun menjadi orang yang memperturutkan hawa nafsunya karena tidak bisa berpikir. Makanya dalam Quran itu selalu diingatkan, ya, bagaimana seseorang itu harus selalu berpikir, ya. Untuk menjaga akal ini dijalankan juga dengan dua cara, ya. Yang pertama adalah menjaganya agar akal itu tetap eksis ataupun tetap terpelihara. Akal yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala harus dijaga, tidak boleh dirusak. Yaitu diperintahkan untuk selalu berpikir terhadap terhadap nikmat-nikmat Allah, ya. Kita harus bermuhasabah terhadap kesalahan-kesalahan kita, ya. Memikirkan nikmat-nikmat Allah supaya kita menjadi hamba yang bersyukur, tidak lupa, ya, karena nikmat Allah yang diberikan kepada kita itu tidak terhitung. Biasanya manusia lebih suka melihat yang tidak dimiliki, ya, menghitung-hitung yang tidak dimiliki, yang belum tercapai. Lupa pada hal-hal yang sudah dimiliki, yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kesadaran ini hanya dimiliki oleh orang yang menggunakan akalnya berpikir. Misalnya sekarang ini masih kekurangan secara ekonomi, kekurangan ini, belum memiliki keturunan atau apa. Yang dipikirkan yang kurang selalu, ya. Tetapi lupa dengan nikmat yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini juga harus menggunakan dengan akal, ya. Menjadi orang yang bersyukur, ya, harus berdasarkan ketika kita menggunakan akal kita secara baik. Kenal dengan Allah, kenal dengan nabinya juga harus menggunakan akal kita supaya kita bisa memahaminya. Itu diantara anjuran untuk menjaga akal melalui menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga dalam menjaga akal kita, ya, kita harus menjaganya dari hal-hal yang merusak, ya, yang merusak akal kita. Baik yang merusak secara fisik ataupun non fisik. Misalnya yang merusak secara fisik, diharamkannya dalam syariat itu hukum untuk mengkonsumsi minuman keras, ya, ataupun khamar. Dan ini ditegaskan di dalam Al-Qur'an. Ya ayyuhallazina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun, ya. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minum khamar, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah perbuatan keji, termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapatkan keberuntungan, ya. Artinya apa melalui ayat ini terkait dengan pengharaman khamar, minuman keras, ya. Juga kalau kita ingin menjadi orang yang beruntung, harus meninggalkan hal-hal yang merusak akal itu, ya, karena khamar itu merusak akal. Di dalam Al-Qur'an yang merusak akal disebutkan khamar, ya. Tetapi ternyata dalam kehidupan modern ini, dalam kehidupan kontemporer ini, yang merusak akal itu bukan hanya khamar, ada yang lebih parah lagi perusaknya. Daya rusaknya lebih besar, yaitu narkoba, ya. Kalau kita buka Quran, buka hadis, nggak ketemu, ya, ayat-ayat pengharaman narkoba ataupun dalam hadis. Tetapi
ternyata dalam faktanya itu daya rusaknya jauh lebih besar dibandingkan dengan khamar, ya. Makanya dalam ilmu fikih itu ada yang namanya kias, ya. Maka dikiaskan pengharaman narkoba itu dengan khamar, ya. Kenapa diharamkan? Karena merusak akal ini, ya. Ketika seorang sudah rusak akalnya, maka akan rusaklah semuanya, ya. Rusak tidak bisa menjalankan perintah-perintah Allah, rusak juga akan perbuatannya itu akan justru merugikan orang lain, akan mendatangkan bahaya bagi orang lain. Itu yang sifatnya fisik, dilarang kita, diharamkan. Diharamkan mengkonsumsi khamar, diharamkan untuk mengkonsumsi narkoba. Bahkan bukan hanya yang mengkonsumsinya, yang mengedarkan, yang semuanya yang terlibat itu ditegaskan menjadi hukum dunia sekarang, ya. Diharamkan semuanya, dilarang karena merusak secara fisik akal itu. Tetapi harus kita pahami juga yang merusak akal itu bukan hanya yang sifatnya fisik, ada juga yang non fisik yang merusak akal, yaitu pemikiran-pemikiran yang merusak, pemikiran-pemikiran sesat, ajaran-ajaran yang menyeleweng, ya, yang menjadikan seseorang itu membenci syariat Allah, membenci hukum Allah, ataupun membenci saudaranya muslim, ya, ataupun misalnya menghina, menistakan ajaran agama karena akalnya sudah menjadi rusak. Ya, pemikiran-pemikiran yang sesat. Misalnya, kalau di Indonesia ini tahun 2005 sudah difatwakan sesat, yaitu pemikiran-pemikiran sepilis, ya, sekularisme, pluralisme, dan liberalisme. Itu sudah ada fatwanya, tahun 2005 diharamkan. Kenapa? Karena pemikiran-pemikiran isme-isme tadi itu merusak akal seorang muslim. Kalau sudah dirasuki pemikiran-pemikiran itu, akhirnya nanti menjadi ragu terhadap ajaran agamanya, minder terhadap ajaran agamanya, benci terhadap orang yang menjalankan syariat, ya, benci orang yang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, berusaha menghalang-halangi kebaikan-kebaikan, menghalangi orang-orang yang melakukan nahi mungkar. Kenapa? Karena pikirannya sudah terasuki oleh ajaran-ajaran yang sesat itu, ya. Makanya kita selain menjaga akal kita dari yang sifatnya fisik tadi, hal-hal yang diharamkan, khamar, narkoba, juga kita harus menjaga akal kita supaya tidak dimasuki oleh ajaran-ajaran sesat, ajaran apapun itu. Itu bagian dari hifzul akal. Karena kalau akal seseorang sudah rusak, itu maka akan mempengaruhi semuanya, ya. Akal sudah rusak, maka susah untuk diluruskan kembali, ya. Usahanya akan lebih berat, ya. Maka kita lebih penting lagi untuk menjaganya sebelum dimasuki oleh hal-hal yang merusak tadi, ya. Itu bagian dari hifzul akal. Kemudian bagian yang keempat yang dijaga dalam syariat ini adalah hifzun nasal, ataupun menjaga keturunan. Dalam istilah lain menjaga nasab, hifzun nasab. Ataupun kalau dalam pembahasan fikih itu biasanya antara hifzun nasal dengan hifzul irdi, menjaga kehormatan, ya. Tetapi mayoritas menyebutkan hifzun nasal, ya, menjaga keturunan. Kenapa menjaga keturunan itu menjadi bagian yang penting untuk dijaga di dalam hukum-hukum Allah tersebut, dalam syariat, ya. Karena keturunan itu masih terkait dengan yang menjaga jiwa tadi, menjaga keberlangsungan, menjaga keturunan, ya. Dan menjaganya ini dilakukan dengan dua cara. Yang pertama, menjaga dan memelihara keberadaan keturunan dengan cara memperbolehkan melakukan perbuatan yang sesuai dengan fitrah manusia, yaitu kecenderungan seorang laki-laki kepada perempuan. Tetapi kecenderungan itu bukan hanya dibiarkan begitu saja. Syariat mengatur dengan aturan-aturan yang indah, yang terjaga, yang mendatangkan maslahat. Makanya ada ada syariat terkait dengan nikah. Di dalam pernikahan itu nanti ada aturan-aturan tentang talak, tentang khulu, tentang fasah, tentang iddah, dan lain sebagainya. Aturan-aturan itu untuk menjaga kehidupan kita, untuk menjaga keturunan, untuk mendatangkan kebaikan-kebaikan untuk manusia ini secara keseluruhannya. Ketika seseorang tidak mau mengikuti aturan itu akan mendatangkan mudarat-mudarat, keburukan-keburukan, ya. Maka kita harus bersyukur di dalam syariat kita ada yang namanya hukum pernikahan. Ini luar biasa sekali, ya, untuk mendatangkan litaskunu ilaiha mawaddatan warahmah, ya. Kemudian juga untuk menghasilkan keturunan yang baik, tidak terjadi ikhtilatun nasab, ya. Bagian kedua dalam menjaganya adalah menjaga dan memeliharanya dari tindakan yang merusak. Dalam menjaga keturunan itu tadi menjalankan aturan yang diperintahkan Allah melalui nikah, itu menjaga dalam bentuk menjalankannya. Tetapi ada juga menjaga dalam bentuk menghindarinya, ya, supaya tidak terjadi kerusakan, seperti syariat terkait dengan ikhtilat, ya.
percampuran antara laki-laki dan perempuan, interaksi laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim, ya, itu ada aturan-aturannya, ada guideline-nya, ada batas-batasnya, bukan dibiarkan begitu saja. Pergaulan bebas yang sekarang ini itu tentu tidak sesuai dengan syariat, ya, karena itu bagian dari ikhtilat, percampuran. Ya. Makanya aturan syariat itu membatasi, ya, bagaimana interaksi seorang laki-laki dan perempuan dalam syariat ini yang bukan muhrim tentunya, supaya tidak terjadi ikhtilat. Begitu juga diharamkannya zina. Diharamkan zina, bahkan bukan hanya zinanya saja, mendekati pun dilarang, ya. Dan ini tegas disebutkan di dalam Al-Qur'an, wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Syariat pengharaman zina itu untuk menjaga kebaikan kita, supaya keturunan kita terjaga, ya. Nasabnya jelas, tidak terjadi percampuran, tidak melakukan perbuatan nista, perbuatan yang keji. Termasuk ikhtilat tadi adalah bagian dari pintu-pintu atau jalan-jalan menuju perzinahan, ya. Karena kenapa? Selain zinanya yang diharamkan, jalan-jalan yang menuju ke arahnya, jangan sampai mendekatinya. Itu syariat Islam indah sekali. Melakukan pengharaman sesuatu bukan hanya langsung pada yang haramkan, tetapi jalan-jalan yang menuju ke arah yang haram itu, pintu-pintunya juga jangan didekati. Jangan melakukan hal-hal yang diharamkan, yang mendekati zina itu. Ini secara tegas disebutkan, secara eksplisit di dalam Al-Quran, ya, pengharamannya. Namun kalau kita melihat konteks dunia sekarang, ternyata tantangannya bukan hanya terkait dengan perbuatan zina. Ada yang jauh lebih nista, lebih hina daripada itu, yang menjadi tantangan masyarakat muslim, karena sekarang sudah menyebar. Apa itu? Yaitu tantangan, ya, LGBT, ya. LGBT itu adalah apa kepanjangannya? Nah, lesbian, gay, bi-nya apa? Biseksual kalau nggak salah, ya. Kemudian artinya transseksual atau transgender, ya. Itu tantangan yang luar biasa sekarang ini, ya. Yang mulai menyebar di kalangan masyarakat. Ada orang-orang yang memang berusaha untuk menyebarkan itu, baik yang secara terang-terangan ataupun yang terselubung secara sembunyi-sembunyi. Dan keberadaan itu bukan sesuatu hal yang jauh dari masyarakat kita sekarang ini. Bahkan tidak jauh dari sekitaran kita sudah mulai ada, ya, permasalahan-permasalahan itu. Bahkan sudah masuk kepada sebagian ke institusi keislaman, ya, ke lembaga pendidikan Islam sudah mulai masuk, ya, kepada tokoh-tokoh, bahkan anak-anak tokoh ada yang terkena dampak dari LGBT tersebut. 2 minggu yang lalu, ya, atau Ahad yang lalu itu di BKSPPI, di Badan Kerjasama Pondok Pesantren Indonesia itu kumpul banyak kiai, pimpinan-pimpinan pesantren berkumpul bermusyawarah, dan salah satu poin yang dibicarakan terkait dengan tantangan LGBT itu, ya. Karena ternyata sekarang itu sudah banyak, ya, korbannya, dan itu sudah mulai masuk ke institusi-institusi keislaman. Dan ini menjadi tantangan kita, ya. Kalau kita membahas tentang hifdzun nasal tadi, ya, menghindari zina, pengharaman zina, maka ini juga harus menjadi perhatian penting, ya. Bahkan di antara jamaah sini ada yang konselor, ya, itu bercerita, ya, mungkin hadir sekarang, ya. Itu beliau mengetahui realita bagaimana di masyarakat itu korban-korban LGBT itu sangat luar biasa sekali. Ini menjadi tantangan kita, bagian dari hifdzul nasal ini, ya. Maka kita juga sebagai pengurus masjid, sebagai jamaah masjid harus concern. Sebagai pribadi kita, bahkan terhadap keluarga kita juga, kita harus memberikan perhatian kepada anak-anak kita mungkin yang sekarang sedang menjalankan pendidikan, baik di tingkat sekolah ataupun universitas. Tidak boleh hanya kita lepas anak kita, kita kirim SPP-nya, kirim biaya hidupnya, kalau misalnya tidak tinggal bersama kita, ya. Tetapi harus diawasi terus anak kita itu, ya. Supaya apa? Dari pergaulannya, interaksinya secara online ataupun offline itu harus diawasi anak-anak kita, ya. Kenapa? Dikhawatirkan, ya, terdampak oleh hal-hal yang tidak diinginkan itu, baik itu perzinahan ataupun LGBT itu. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan Allah menjaga kita semua, ya, dan kita bisa menjalankan hifdzun nasal itu dengan baik, ya. Kita diberikan keturunan yang soleh-solehah, zuriyah thayyibah. Dan yang kelima, yang terakhir dalam syariat itu, ya, yang harus kita jaga adalah hifdzul mal, ya, ataupun menjaga harta.
Harta ini bagian komponen penting. Ya, harus dimiliki. Seorang muslim harus memiliki harta. Ya, karena untuk hal-hal yang mendasar sandang pangan papan perlu harta. Ya. Kemudian untuk menjalankan sebagian syariat juga memerlukan harta. Ya, untuk menjalankan ibadah haji, untuk zakat itu memerlukan harta. Puasa juga perlu harta, perlu buka, perlu iftar, perlu sahur. Ke masjid juga perlu harta, perlu pakaian untuk menutup aurat. Ya, keluarga kita dalam menikah juga perlu harta. Ya, harta itu suatu yang penting, tetapi jangan jadikan harta itu jadi tujuan utama yang menjadi yang pokok, ya. Ya. Tetapi harta itu dijadikan sebagai wasilah untuk kita. Ya. Seorang muslim harus melihat konsep harta itu seperti itu, bukan suatu yang paling ujung, tetapi jadikan harta itu sebagai wasilah. Di dalam genggaman tangan, bukan diletakkan di dalam hati. Miliki sebanyak-banyaknya, tetapi digunakan menjadi wasilah kebaikan-kebaikan sebagaimana dicontohkan oleh para sahabat Nabi, ya, yang mereka itu kaya-kaya, tetapi kekayaannya itu bukan digunakan untuk kepentingan pribadi, untuk ditonjolkan dalam penampilan diri, tetapi kekayaannya ditunjukkan ketika melakukan kebaikan-kebaikan, ketika melakukan berinfak fisabilillah, mereka kelihatan kayanya karena infaknya luar biasa besar. Itu dicontohkan. Jadi kekayaan yang kita miliki bukan ditampilkan pada aksesoris pribadi, tetapi kita tunjukkan dengan melakukan infak-infak fisabilillah. Dalam menjaga harta ini, yang pertama adalah menjaga agar harta itu terpelihara berkembang dengan benar, sebagaimana yang disyariatkan melalui syariat zakat, hukum zakat, infak, sedekah, wakaf. Ya, di masjid ini sedang membangun, ya. Nah, itu bagian dari hifzul mal, itu adalah membantu pembangunannya itu melalui wakaf kita, infak kita, sedekah kita, baik itu yang berupa materi ataupun non materi. Minimal membantu mendoakannya. Ya. Itu bagian dari hifzul mal. Ya. Karena setiap harta yang kita infakkan itu sebenarnya bukan mengurangi. Ya. Tidak ada cerita orang yang rajin berzakat, rajin berinfak jatuh menjadi bangkrut, fakir, miskin. Belum ada. Justru yang dijanjikan oleh Allah adalah seorang itu akan semakin bertambah. Karena zakat itu secara bahasa artinya an-numu. An-numu dalam bahasa Arab itu tumbuh berkembang. Artinya orang yang selalu bayar zakat akan selalu berkembang. Begitu juga yang non-zakat, yang sifatnya sunnah, berinfak, maka akan selalu tumbuh berkembang. Sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Baqarah, masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamasali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Perumpamaan orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa orang yang menanam sebutir benih yang menunjukkan 7 bulir. Pada setiap bulirnya 100 biji. Ya. Dan Allah melipat gandakan ganjaran bagi seorang bagi yang dikehendakinya. Allah maha luas karunia-Nya dan maha mengetahui. Itu jadi satu kebaikan tumbuh menjadi 7, kemudian tumbuh lagi berkembang menjadi 100. Ya, kalau dalam bahasa Arab, jumlah-jumlah yang banyak itu dia tidak semestinya spesifik sesuai yang disebutkan. Misalnya 100 harus 100. Tetapi itu gambaran suatu yang banyak. Bahkan di ujung ayat disebutkan wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah akan melipat gandakan bagi yang dikehendaki. Artinya apa? Setiap kebaikan yang sifatnya dalam bentuk mal ataupun harta itu, setiap yang diinfakkan di jalan Allah, ikhlas karena Allah, maka selalu tumbuh berkembang. Ya, ini harus menjadi lifestyle atau mindset bagi setiap muslim, ya, bahwa setiap kebaikan melalui hartanya itulah hakikatnya, harta yang kita miliki, ya, yang akan ditumbuh kembangkan oleh Allah, dilipat gandakan oleh Allah baik di dunia ataupun di akhirat. Tetapi apa yang kita konsumsi, kita pakai dalam sehari-hari itu sifatnya ya habis begitu saja, sesuai dengan yang kita perlukan. Tapi pada hakikatnya yang menjadi tabungan kita adalah apa yang kita nafkahkan di jalan Allah. Itulah bagian bentuk ketakwaan kita, ya. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Dan kamu berbekallah kamu, ya. Karena sebaik-baik bekal adalah bekal ketakwaan. Dan di antara bekal ketakwaan adalah melalui zakat kita, infak kita, sedekah kita. Ya, bagian dari hifzul mal dalam bentuk menjaganya. Kemudian yang kedua, menjaga dan memeliharanya dari hal yang merusak. Seperti mengharamkan pencurian. Diharamkan hukum mencuri, orang yang mencuri potong tangan. Ya, itu tegas di dalam syariat Islam. Karena untuk menjaga harta supaya seseorang tidak mengambil harta orang lain dengan cara yang batil. Kemudian dilarang suap ataupun riswah. Ya, suap kan ada 2.
Ada suap halal, suap haram. Suap halal ya suap yang biasa ya. Seorang suami nyuapin istrinya itu pahala, seorang orang tua menyuapin anaknya berpahala. Itu suap dalam bentuk yang biasa ya. Tapi suap yang di sini adalah suap riswah yang diharamkan. Misalnya ingin jabatan tertentu meriswah. Supaya kepilih mau pemilu, diriswahlah para pemilihnya, ya disuap dengan apapun itu ya. Ataupun seorang ingin jabatan tertentu, ingin lulus PNS, ingin lulus promosi jabatan, disuap. Nah, itu larangan riswah. Seorang muslim harus meninggalkan, harus menjauhi perbuatan suap tersebut karena suap itu merusak. Bayangkan misalnya ada seorang dokter lulusnya karena suap, nanti mengoperasi orang, luar biasa sekali dampaknya ya. Memberi obat orang ya karena dia nggak punya kompeten, tapi karena hasil nyuap, akhirnya orang yang diobati mati ya. Itu gara-gara ini. Bayangkan seorang pilot yang nggak punya kompeten ya, menerbangkan pesawat, tapi karena hasil nyuap, sertifikat atau ijazahnya itu luar biasa ya. Dampak suap itu luar biasa, jangan dikira main-main ya. Makanya riswah itu ditegaskan secara dalam fikih muamalat itu sangat tegas ya. Haram hukumnya suap dalam bentuk apapun. Bahkan yang sedihnya sekarang di masyarakat kita ini, saya tidak nyebut tempatnya, sebagian sekolah-sekolah itu yang memiliki nama yang favorit, sebagian masuknya juga melalui suap ya, melalui riswah ya. Karena jumlahnya, kuotanya terbatas ya, nilai tidak mencapai ya, anaknya ingin sekolah itu, maka bayarlah kursi supaya anaknya bisa duduk di sekolah tersebut. Itu bagian dari riswah ya, tidak boleh dilakukan itu ya. Makanya dalam masyarakat ini dalam bentuk ya, bentuk-bentuk riswah ini sangat banyak sekali dan harus kita hindarkan. Kuncinya ada pada diri kita. Kalau kita berpegang teguh dengan aturan syariat, maka kita akan menjauh dari hal-hal yang demikian ya. Begitu juga penipuan, ya, menipu dalam segala hal, ya, membuat sertifikat palsu ataupun yang lain sebagainya, yang bukan haknya dijual. Misalnya ada tanah, kelihatan orangnya tidak memberi perhatian, dibuatlah sertifikat palsu, mengangkat lawyer misalnya, ya, jaksa untuk melegalkan, padahal bukan miliknya. Itu dilakukan, ya, itu merusak, mendatangkan mudarat, ataupun melakukan korupsi. Ya, ini sudah menjadi penyakit yang mendarah daging, yang merusak, yang menghalang kemajuan bangsa ini, negara ini, karena penyakit korupsi itu tidak sembuh-sembuh ya. Masih banyak orang yang doyan ataupun suka dengan korupsi di berbagai tingkatan ya. Ini sudah sudah ditegaskan dalam syariat kita, dilarang ya untuk mengambil harta dengan cara yang batil ya. Apapun caranya yang diharamkan, baik dalam bentuk muamalat atau dalam bentuk pencurian, jenayah ya. Itu semuanya dilarang. Dan kita harus menegaskan pada diri kita, keluarga kita, teman-teman kita, masyarakat kita untuk menjauhi hal-hal yang diharamkan itu. Supaya apa? Supaya datang kemaslahatan itu. Ya. Itu diantara 5 hal yang harus dijaga di dalam syariat yang pokok. Dari 5 hal pokok itu akan menyeluruh kepada semua hukum-hukum. Pada ujungnya itu adalah menjaga dari 5 hal itu. Yaitu menjaga agama, kemudian menjaga nyawa, menjaga akal, menjaga keturunan, juga menjaga harta. Terkait dari 5 hal ini, ada bagian yang menurut saya penting untuk digarisbawahi, yaitu yang terakhir, yaitu hifzul mal. Ya. Kenapa? Karena terkait harta ini pertanyaannya di akhirat nanti akan lebih lebih detail, ya, lebih panjang, ya. Sebagaimana disebutkan dalam sabda Nabi, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lan tazula qadama 'abdin yaumal qiyamati hatta yus'ala an arba'. Ya. An umrihi fima afnah, wa an syababihi fima ablah, wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu, wa an ilmihi maza amila bih. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seseorang yang tidak akan terlepas dari 4 pertanyaan pada hari kiamat nanti. Yang pertama, usia dipergunakan untuk apa? Masa muda dihabiskan untuk apa? Dan harta benda yang dimiliki, bagaimana cara mendapatkannya dan bagaimana cara memanfaatkannya? Serta ilmu pengetahuan, bagaimana pengamalannya? Ada 4 hal yang akan ditanya di akhirat kelak. Ya. Tidak akan lolos, siapapun nggak akan lolos dari 4 pertanyaan ini. Tapi bedanya, kalau di antara 4 ini yang 3-nya itu ditanya hanya 1. Tetapi terkait dengan harta, ada 2 pertanyaan. Aina iktasaba wa fima anfaqah. Dari mana dapat, dari mana, dan kemana disalurkan, dipakai. Itu akan ditanya. Ilmu itu ditanya hanya bagaimana ilmu itu diamalkan.
Waktu muda kapan, bagaimana dilakukan, ya. Umur juga bagaimana umur itu dilaksanakan. Tapi harta dua pertanyaannya, ya. Bagaimana mendapatkannya, dari mana, bagaimana caranya, dan bagaimana pula menafkahkannya, menginfakkannya, penggunaannya. Jadi mencari dan menggunakan itu ditanya dua-duanya untuk harta ini. Artinya apa? Penting kita mengetahui aturan-aturan syariat terkait dengan harta kita, baik dalam mencarinya ataupun dalam menafkahkannya. Dan itu semua diatur dalam fikih muamalat, ya. Bagaimana cara bekerja yang baik, berbisnis yang baik, berjual beli dengan yang baik, hutang piutang dengan baik, ya. Kemudian begitu juga terkait zakat, infak, sedekah, wakaf, hadiah, hibah, dan lain sebagainya. Itu semuanya diatur dalam muamalat maliyah. Ini juga harus diperhatikan. Kenapa? Karena masalah harta itu sangat ketat di dalam syariat itu. Bahkan ayat paling panjang di dalam Al-Quran itu juga terkait dengan harta, yaitu tentang hutang, ya. Dalam surah Al-Baqarah 1 halaman penuh itu 1 ayat menceritakan tentang bagaimana aturan dalam hutang piutang ataupun dalam berhutang, ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala istiqomah di dalam menjalankan syariat ini, ya. Diberikan taufik hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa menjalankan syariat dengan sebaik-baiknya, dan seluruh aspek kehidupan kita selalu berpegang teguh dengan syariat ini, dan ujungnya kita mendapatkan maslahat ataupun manfaat dari Allah Subhanahu wa taala fid dunya wal akhirah, baik di dunia ini maupun di akhirat nanti. Mohon maaf atas segala kekurangan, ya. Kita tutup dengan baca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.